Mei. Itu pernah media diundang, camat undang, yang bina adalah Pak Sekjan. Iya, ada Pak Sekjan. Dia dibina. Kemudian hari Jumat selanjutnya dia tidak hadir lagi. Setelah tanggal 26 itu dia tidak hadir dalam penyemprotan karena dia bagian dari relawan. Tidak hadir, maka Kades lagi sampaikan foto itu daftar hadir. Kemudian karena kurang lebih 2 bulan dia tidak hadir selama COVID ini dia tidak pernah hadir. Masuk kantor ada, karena kita kan memang piket keluar sini kita masuk terus, hari Jumat masuk terus karena ada penyemprotan, kemudian ada piket. Kaitan dengan itu panggilan yang kedua tanggal 2 itu camat undang lagi dia, kaitan dengan biar camat langsung yang bina dengan tidak dia melaksanakan tugas kaitan dengan pencegahan dan penanganan COVID. Tetapi sebelumnya itu memang Pak Kades sudah foto daftar hadir untuk dia mungkin kirim ke grupnya Kades yang ada camat di dalam. Nah, undangan tanggal 2 itu yang dia sudah bawa masa. Kenapa dia bawa masa? Ada info yang dia dengar bahwa daftar hadir ini Kades kirim ke bupati untuk dia diberhentikan. Itu bawa masa karena ada info itu bahwa Kades itu kirim bupati untuk kemudian diberhentikan diberhentikan dari anggota BPD. Yang jadi persoalan ini memang memberhentikan ini dia. Kemudian yang kemarin dia bawa di mobil itu adalah wilayahnya saya di Dusun 2, sementara dia terpilih di Dusun. Dia terpilih di Dusun 2. Kasih. Dia terpilih di Dusun 2. Sementara banyak warga yang kemarin dia bawa itu dari Dusun 1. Ya kan ada di video itu. Iya, ada di video itu dari Dusun 1. Jadi yang jadi pertanyaan ini, outputnya pembinaan, kemudian mengarah ke pemberhentian. Karena ketakutan itu yang dia kemudian bawa masa, kemudian dia dipertahankan, kemudian bawa itu nama bantuan BLT. Kemarin BLT itu dia transparan kita, penerimanya sekian. Kenapa saya bilang dia provokator? Kalau kita bikin rapat evaluasi kemarin setelah penetapan APBDes itu Pak Kades lagi undang. Tidak bicara dalam forum resmi. Forum internal BPD dengan Kades pun dia tidak bicara. Kemudian dia bicara di tempat yang ilegal, di dego-dego, di rumah-rumah sampai tengah malam. Dia jelekkan kita. Maka bahasanya masyarakat itu ke ketua BPD dan Kades itu kongkol, so korupsi. Iya mah, coba kemarin itu Pak Anto, itu tidak kena video. Saya itu masakan begini. Kemarin saya sempat sampaikan sama Pak, dia ini yang provokator dalam hal ini Pak Made, karena dia selalu membawa provokasi warga di dego-dego, di rumah-rumah warga. Saya bilang dia provokasi, itu karena pada forum resmi dia tidak bicara. Nah waktu itu kemarin, itu yang masa itu belum sempat pulang. Saya lagi yang kena orang babak belur. Sana ketua BPD dan Kades memang si kongkol dorang, korupsi, papan curi. Karena dari Taman Indah Pak Made. Itu Pak Made. Hari ini saya mau undang dia, kita mau buka dokumen sama dia. Mana sisa BLT itu yang kita mau pencuri? Dasar apa sih itu yang? Iya, karena begini, pemahamannya kemarin begini. 774 DD itu yang camat sampaikan itu kurang lebih 193 juta itu dana yang dialokasikan ke bidang 5. Kemudian itu memang tidak maksimal itu. Harusnya menurut camat itu harus kasih maksimal, itu yang penyampaiannya di camat waktu penyerahan DLT. Memang tidak maksimal, tapi persepsinya masyarakat itu berarti yang disalurkan ini harusnya wajib 193. Sementara yang dapat BLT cuma 21, berarti yang lain itu ketua BPD dan Kades suka pancuri. Itu yang dia tidak mampu sosialisasikan di sana, dia selalu provokasi, dia memang jadi pepancuri. Sehingga saya bilang dia ini memang provokator. Karena kita ini memang sudah jadi musuh dari sebelah sama dia. Memang begini juga Pak Anto. Sejak awal saya dia ini memang dia anti kita pemerintah. Dia so anti karena memang dia tidak pernah ke sini untuk minta konfirmasi apapun, tidak pernah.
Kalau dia mendekat ke pemerintah, dorang semua barengo dia. Diberhentikan dari dusun 2. Karena ada beberapa warga yang dukungannya Pak Made itu sudah anti Made. Karena setiap forum resmi dia tidak berbicara. Kat begini terus. Dorang datang-datang inti. Musrembang, suara desa. Tidak berbicara. Kalau beliau ini setahu saya bukan di Kampung Pala, maksudnya Iya, dia kawin di sini. Iya. Dia kawin di sana pindah. Kami di Kami kami sama Uban situ, Iya. dia di situ ya. memang tidak jelas sama sekali. Sini kan memang saya tidak percaya memang. Saya perlu pertimbangkan ini orang ini, istrinya memang tidak. Istrinya bukan di sini. Bukan. Saya pikir dia kawin barangkali kawin di sini atau Ini cuma karena ada warga masyarakat yang dusun 2 panggil kamari dia pindah di sini. Tiba-tiba dia pindah. yang begitu kita harus koreksi trompet diri ini di sini ini bagaimana kan? Jangan terlalu banyak gerakan. Itu memang pendatang sama sekali. Istilah Kritis. kritis, tetapi bukan kritis yang untuk kita musuhi pemerintah desa. Tidak, ada solusi-solusi yang kita orang harus ditengah, tidak ke masyarakat, tidak juga ke pemerintah desa. Tapi kita sebenarnya ada persoalan kita harus selesaikan sama-sama. Jangan jadikan musuh itu pemerintah desa. Kalau kita menjadikan musuh, so itu yang jadi bumerang untuk masyarakat, untuk kita semua. Karena BPD itu lahir mitra, bukan lahir untuk mau baku tantang dengan kades, tidak, bukan pemerintah. Terus jangan pola yang dulu BPD itu mau baku musuh semua itu jangan hilangkan sekarang. Karena kita ini untuk kepentingan masyarakat bukan mengedukasinya. Apalagi lawan lagi ya. Persoalan itu selalu harus diselesaikan dengan bagus sehingga Dokumen APBDes memang setelah selesai asistensi kecamatan kita BPDes kumpul, kemudian kita tetapkan, kita bahas, dan itu dokumen itu karena anggaran belum ada, itu cuma Pak Made foto-foto, silakan ya foto-foto semua penerima. Nah, waktu itu memang ada usulan pemberian sembako seperti yang ditunggu dulu itu. Tetapi sebelum ini kemudian diposting, ada edaran Menteri Desa kaitan dengan yang kali 25% itu. Yang kali 25% itu harus ada kurang lebih itu. Maka perubahan itu kan kita sudah tanda tangan, Pak Kades sudah langsung rubah. Nah, setelah dirubah itu, Pak Kades kemudian sebelum habis posting, itu kita diundang BPD untuk kemudian menyampaikan bahwa ini sesuai edaran Menteri Desa, bahwa tidak boleh lagi ada sembako. Sembako itu sudah dikeluarkan. Tapi Pak Made tadi sudah mensosialisasikan si A dapat, si B dapat, si C dapat, si tidak ada kewenangan. dia so edarkan semua dapat. Ini pokoknya baru waktu itu memang 25 kilo paras, 25 kilo kali 3 bulan 75 kilo. Gula 33 kilo. Telur tak tahu berapa kilo. Banyak. Masyarakat suasana tiba-tiba berubah memang. Di situ DP Kempes, di situ. Karena waktu itu kita ingin mengikuti penunuk punya yang dibagi-bagi. Tapi ketika edaran itu keluar harus melalui BLT dia tunai, itu berubah drastis. Berubah. Tapi ini juga bukan sengaja Kades rubah, memang karena ada di edaran itu. Dia ini Pak Anto, kalau dia berapat, dorong semua kasih berhenti dia, karena memang ada masyarakat beberapa masyarakat sana yang coba anti dia. Karena mungkin ada janji-janji dia. Dapat apa? Dapat sembako. Dia. Ini masyarakat yang mendapat sembako yang kemudian berubah, itu yang so anti dia. So anti. Karena dia menjanjikan, ngana mau dapat. Dia so jaminan. Siapa akan memang dia ini Kades. So Kades dia. Kan kewenangan kita orang BPD mau sampaikan si ini tidak bisa. Iya. Kita orang hanya sebatas tahu, itu pun kalau ada masyarakat yang bertanya sesuai data ini dari pemerintah desa ini, bukan kita orang ambil kebijakan keputusan itu tidak bisa. Saya saja kita orang BPD di Lambangan, adapun ada keputusan yang saya serahkan ke pemerintah desa. Kita orang tidak bisa ambil keputusan harus ini tidak bisa, karena kewenangan kebijakan sama pengguna anggaran itu ada Kades. Kita hanya sebatas menyampaikan. Kalau mau untuk menentukan si ini itu tidak bisa, ada batas-batasannya. Kalau kita orang yang semua masuk atur, setelah saya kepala desa, DPD, tak usah lagi. Jadi cukup aspirasi yang ada di masyarakat sama kita orang sampaikan ke pemerintah desa. Tinggal pemerintah desa yang ramu. Kalau dia memang sesuai aturan, kalau dia tidak bisa terima, yang penting kita hanya sebatas nanti masyarakat yang tanya,
kita orang hanya sebatas ini, sehingga kita orang itu tidak ke masyarakat, tidak ke